Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkuliahan hari ini kita lanjutkan. Kita sudah meninggalkan peradilan umum, lingkungan peradilan umum. Kita akan masuk ke lingkungan peradilan agama. Cuma tadi saya sudah cek jadwal ya, kita akan ujian dalam start ujian itu 14 Juni. Nggak tahu jadwal ini buat apa, jadi berarti pekan terakhir adalah pekan kedua Juni. Ini adalah pekan minggu depan, itu pekan terakhir Mei, ternyata libur kayaknya. Belum pasti itu. Karena cuti bersama itu belum tentu. Kemarin cuti bersama yang kemarin hari apa itu nggak ada tuh. Jadi ya Selasanya masuk. Nggak tahu ya, minggu depan saya nggak tahu. Tapi ya minggu depannya lagi pasti libur karena itu Idul Adha. Minggu depannya lagi itu pekan terakhir, tapi saya bertugas ke Solo. Tapi ya mungkin saya nanti akan ganti, berarti saya harus ada sekali lagi lah minimal, nanti Zoom saja, karena kecuali pekan depan nanti masuk ya, nanti tambah satu ya, kita atur saja. Tapi begitu saya akan ngebut materinya dari hari ini. Nanti saya akan secara ringkas merangkum beberapa pertemuan. Jadi nanti di akhir saja, nanti di pekan terakhir kalau saya tidak masuk, tetapi nanti presensinya bisa ditandatangani, tapi di akhir, di pertemuan terakhir nanti itu bisa ditandatangani sampai habis. Pada dasarnya saya tidak terlalu penting dengan presensi itu ya. Saya hanya melihat ini sampai pertemuan berapa itu 10, jadi 1 sampai selesai lihat banyak hadir tidak saudara gitu. Jadi kalau banyak tidak hadir, nah, itu nanti jadi catatan buat saya. Baik, apa yang dimaksud dengan peradilan agama? Kalau kita tengok kemarin pertemuan awal itu ada namanya kompetensi absolut. Ya. Dalam kompetensi absolut itu disebutkan dalam pasal 24 ayat 2, jadi ya, dalam Undang-Undang Dasar itu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nama resminya adalah lingkungan peradilan. Bedanya apa peradilan dan pengadilan? Pengadilan tuh kalau bahasa gampangnya kantornya itu. Lembaga di satu tempat itu namanya pengadilan agama. Tidak selesai di situ. Pengadilan agama Samarinda, pengadilan agama Tenggarong, pengadilan agama Jayapura, dan sebagainya. Maka kita akan bahas lingkungan peradilan agama ini. Lingkungan peradilan yang pada dasarnya itu usianya cukup tua kalau dilihat dari sejarah perkembangan kemerdekaan. Dalam artian sebenarnya peradilan agama itu sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Karena pada dasarnya dulu mayoritas kesultanan itu ya yang afiliasinya berarti agama Islam, dia telah menjalankan pengadilan itu, pengadilan yang sifatnya ya berbasis hukum Islam. Kalau yang tidak beragama Islam
apa? Ya ada juga peradilannya, yaitu peradilan yang sifatnya hukum adat. Jadi yang eksis itu dulu di Indonesia adalah peradilan Islam dan peradilan adat. Tapi datang era kolonial, saudara belajar sejarahnya kan, orang kolonial itu menjadikan direduksinya banyak hal dari peradilan-peradilan itu tadi yang saya sebutkan. Lalu tetap eksis namun dibatasi wewenangnya. Nah, kemudian kalau kita tanya peradilan agama itu apa, paling gampang kita lihat rujukan definisi itu. Kalau saudara diminta rujukan definisi, yang paling gampang adalah buka yang sifatnya sumber hukum. Apa itu? Ya peraturan perundang-undangan yang paling gampang yang bisa kita akses. Istirahat di situ undang-undang tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tapi nanti diperluas bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Makna beragama Islam ini juga dimaknai orang-orang yang menundukkan dirinya kepada agama Islam. Dia beragama Kristen, tapi dalam urusan tertentu dia menundukkan dirinya pada hukum Islam. Apakah ada? Banyak. Nasabah Bank Syariah Indonesia itu tidak semuanya Muslim. Ada yang non-Muslim. Nah, ketika ada seorang beragama Hindu buka rekening atau mengajukan pinjaman pendanaan di bank yang berbasis syariah, maka saat itu dia sedang menundukkan diri pada hukum Islam dalam urusan itu, perbankan yang itu saja. Jadi dia disebut orang-orang yang disetarakan dengan orang beragama Islam karena saat itu dalam urusan itu. Sekali lagi, hanya urusan itu. Maka orang itu yang beragama Hindu tadi, kalau dia sengketa terkait dengan uang yang dia simpan di bank itu atau pinjamannya tadi, maka dia akan bersengketa di peradilan agama. Pengadilan agama kedudukannya di tingkat pertama, ya. Nanti di atasnya ada pengadilan tinggi agama. Nanti kasasinya tetap sama di Mahkamah Agung. Di bawah pengadilan agama dalam hal-hal tertentu bisa dibuat sepanjang nanti ada kewenangannya. Misalnya di Aceh ada peradilan syariah. Pengadilan agama spesifik ya, ini kata-katanya pengadilan, bukan peradilan. Kenapa? Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelenggarakan perkara di tingkat pertama. Maka dia ini tingkat pertama, atau kita bisa sebut biasanya adalah kabupaten kota. Untuk orang-orang yang beragama Islam, atau tadi ada sedikit tambahan, dalam perkara-perkara tertentu tuh dari A sampai I, hanya itu saja. Jadi pada dasarnya A sampai I ini dulunya adalah kewenangan peradilan umum
Namun dengan adanya pengadilan agama yang berkaitan dengan A sampai I, bagi orang-orang yang beragama Islam, maka diadili, diselesaikan di pengadilan agama. Ini menjadi bahasan yang penting. Sekali lagi, saya kecewa ketika banyak yang masih salah mendefinisikan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kenapa? Karena isu kewenangan absolut, kewenangan relatif itu adalah hal yang sangat penting. Kalau saudara nggak bisa itu, saudara tidak bisa meneruskan proses berikutnya. Kenapa? Salah meletakkan pengadilannya. Tapi memang dalam prakteknya banyak kasus-kasus yang rumit. Nah, itu saudara makin dituntut bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa mengaplikasikannya dengan benar. Terkait perkawinan misalnya, terkait waris misalnya, dan sebagainya. Oke, kita akan beranjak. Sekali lagi saya, bagi yang baru datang ya, saya ini akan ngebut. Tapi ada resikonya, saya ini sedang seminggu ini tidak bersahabat dengan baik dengan tenggorokan. Jadi kalau nanti suaranya habis, saya berhenti. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Mahasiswa penting untuk memahami juga filosofi, bukan hanya tentang apakah ini kewenangannya siapa, apa caranya, prosesnya bagaimana, tapi yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu sebenarnya nilai lebih dari seorang mahasiswa itu adalah dia punya hati nurani. Kalau rakyat sedang kesusahan, maka yang mereka teriakkan, mereka harapkan itu ya salah satunya kepada mahasiswa. Kalau mahasiswanya punya hati nurani. Tapi kalau enggak, ya sibuk dengan kerjaannya sendiri, urusannya sendiri, maka ya memang secara filosofi tidak bisa didapatkan. Peradilan agama itu pada dasarnya sama dengan pengadilan yang lain. Peradilan itu adalah mencari keadilan. Maka siapapun saudara yang kalau nanti menjadi orang yang bekerja di pengadilan, pastikan saudara itu mengabdi pada keadilan. Ya, hari ini saya saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mengingatkan kalian. Jadi apapun kalian nanti, kalian melayani tunduknya salah satunya kepada keadilan, bukan kepada uang, bukan kepada pimpinan, bukan kepada yang ngasih kalian kerjaan. Jadi kalau nanti kalian korupsi, kalian buruh, nah itu saya sudah berlepas diri dari itu semua. Sumber hukum di peradilan agama apa? Ini pada dasarnya sama dengan yang ada dalam peradilan umum, kecuali nanti ditambah yang khusus tentang peradilan agama. Misalnya di sini kita bisa saksikan yang menarik, misalnya sambil ya. Menarik di depan itu kita temukan ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah produk dari Orde Baru, yang salah satu warisan Orde Baru yang baik.
ya. Kita menggunakan yang namanya inpres, aneh sebenarnya, bukan peraturan, bukan juga kepres, namanya instruksi presiden tentang kompilasi hukum Islam. Itu kalau orang di hukum Islam, di prodi-prodi hukum Islam, di prodi hukum ekonomi syariah misalnya juga menyebut kompilasi hukum Islam. Nanti ada lagi kompilasi hukum ekonomi Islam, ya. Ini adalah hukum Islam yang dianut oleh pemerintah. Ya. Secara pribadi saudara punya preferensi yang mungkin tidak harus sama. Besok sholat Idul Adha bisa jadi, sekali lagi saya belum tahu ya, bisa jadi harinya beda gitu. Harinya, dan saudara nggak dipaksa mau ikut yang mana itu. Tapi untuk kompilasi hukum Islam ini saudara dipaksa ikut hanya saja kalau saudara beracara di pengadilan agama, mau tidak mau, setuju tidak setuju, saudara harus ikut hukum Islam yang ini, yang ada dalam sini. Bukan tugas saya mengajarkannya karena saudara sudah mengambil hukum Islam. Kalau masih tidak paham ada namanya kompilasi hukum Islam di sini, ya berarti saudara dulu salah belajar hukum Islamnya. Oke, itu adalah hukum materialnya. Maka ketika nanti dibawa ke pengadilan agama, akan diadili menurut hukum Islam yang itu, bukan hukum Islam ya, menurut pemahaman Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bukan juga Bahsul Masailnya NU, bukan juga Persis, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali dan lain-lainnya itu, tapi hukum Islam yang itu. Yang pengaruh mazhab Syafi'inya sangat besar, tapi tidak seluruhnya. Pak, saya kan beragama Kristen, Pak. Saya kan agamanya Katolik, Pak. Ngapain belajar ini, Pak? Pengacara di pengadilan agama tuh, kalian tengok ke sana. Tidak semuanya beragama Islam. Ya. Kenapa? Karena ini kan aturan. Pengacaranya boleh beragama Kristen, boleh. Artis-artis yang cerai itu dikira pengacaranya Muslim semua, enggak kan? Yang ngurus cerai di pengadilan agama, agamanya yang non Muslim juga banyak. Dulu saya kuliah di Gajah Mada, mata kuliah hukum Islam, ada kompilasi hukum Islam. Salah satu yang nilainya A itu teman saya yang orang Batak beragama Katolik. Kenapa? Karena ini beraturan yang dipelajari saja. Karena berlaku di Indonesia, maka ia dipelajari oleh seorang sarjana hukum. Nanti ada juga yang sifatnya baik peraturan ya, menteri, edaran menteri, keputusan menteri, maupun nanti kitab-kitab fikih yang bisa jadi rujukan untuk mengadili perkara di Mahkamah Agung, dalam hal ini lingkungan peradilan agama. Oke, itu ya, itu bedanya. Sekali lagi, semua sumber ini pada dasarnya adalah yang sama dengan yang ada di lingkungan peradilan umum, kecuali ditambah, dan sedikit saya tambahkan sedikit, dan yang dikecualikan dengan adanya peraturan-peraturan yang spesifik untuk peradilan agama. Contoh, kewenangan relatif itu terkait seorang istri yang ingin menceraikan suaminya,
Kalau itu dibawa pada dasarnya kompetensi relatif sesuai lingkungan peradilan umum, maka harusnya diajukan di tempat tergugat. Tapi khusus cerai gugat, sekali lagi spesifik, tadi namanya ada cerai talak, ada cerai gugat. Khusus cerai gugat diajukan di tempat penggugatnya. Dan yang disebut cerai gugat itu adalah satu-satunya yang bisa melakukannya adalah si istri. Jadi diajukan di tempat domisili si istri. Mau istri pertama bisa, yang gugat istri kedua bisa. Gitu. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara ini beracuan pada acuannya adalah hukum acara perdata pada umumnya. Inilah alasan kenapa mata kuliah ini digabung, karena pada dasarnya hukum acaranya ya hukum acara itu. Gimana mengajukan gugatannya, bentuk gugatannya, gimana jawabannya, replik duplik, pembuktian, mayoritasnya akan sama persis, kecuali nanti yang dikecualikan dan ditambahkan khusus untuk peradilan agama. Contoh nih, kita lihat sengketa perkawinan. Uniknya misalnya yang diajukan oleh suami itu kan sengketa. Kalau sengketa itu namanya permohonan atau gugatan, harusnya gugatan. Tapi khusus ini ada hal yang aneh, namanya adalah permohonan cerai talak kalau suami, kalau istri namanya gugatan cerai. Cerai gugat ini saya sering disebut. Ini keunikan-keunikan yang sedikit berbeda. Sekali lagi, bedanya tuh hanya sedikit. Apa saja yang menjadi pengkhususan? Ini yang penting saudara pahami di mata kuliah spesifik di bagian yang hukum pengadilan agama ini, saudara wajib tahu bedanya, kekhususannya. Nanti akan ada rincian-rincian pada materi-materi yang saya akan sampaikan berikutnya ini. Jadi saya tidak akan jelaskan mata kuliah ini lengkap betul seperti peradilan umum dari sidang pertama sampai putusan sampai upaya hukum, karena pada dasarnya sama. Tapi yang saya akan ajarkan adalah perbedaan-perbedaannya. Alhamdulillah. Baik, apa saja perbedaannya? Pertama, bentuk dan proses acara dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, kewenangan relatif yang tadi saya jelaskan. Lalu terkait dengan pemanggilan pihak-pihak, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan, upaya hukum, akta cerai dan sebagainya, ada sesedikit perbedaan. Nanti kita akan lihat. Ini kompetensi kemarin sudah kita bahas teorinya. Oke, kita masuk tentang kompetensi absolut. Tadi saya sudah bahas, dia spesifik hanya perkara A sampai I, dari perkawinan sampai ekonomi syariah. Walaupun ternyata yang banyak itu malah yang nomor terakhir ini. Dan ini memang agak belakangan baru dilekatkan seiring berkembangnya ekonomi syariah. Makin banyak bank syariah, asuransi syariah,
apa namanya, macam-macam lah ya. Saya bukan orang yang mendalami di bidang ini, tapi ini tuh sangat banyak dan sangat banyak membutuhkan orang hukum. Jadi kalau saudara ingin berkarir di bidang hukum bisnis, dan sekarang sangat banyak peluangnya berkarir di bidang-bidang yang sifatnya ekonomi syariah, baik dari perbankan, asuransi, pembiayaan, koperasi jasa simpan, apa namanya, jasa KJKS, KJ jasa, lupa saya, SPP dan sebagainya, itu aja ya, koperasi-koperasi itu yang sifatnya sekarang berbasis hukum ekonomi syariah. Hampir semua sekarang itu ada produk yang ada konvensionalnya, ada syariahnya, ada ini, ada syariahnya, ada bank apa, lalu ada bank itu syariahnya, kayak gitu ya. Bank KT dulu kan kerjasama sama bank Bukopin syariah, lalu kerjasama sama dulu namanya Bank Mandiri syariah, lalu ada bank sekarang kan CIMB syariah. Dia punya bank kan, tapi dia juga punya yang sifatnya syariahnya, lini syariahnya, atau bahasa jadi memang perusahaan badan hukum sendiri. Ada tambahan bahwa pengadilan agama juga diberi kewenangan untuk memberikan keterangan, pertimbangan, bahkan nasihat terkait apa? Hukum Islam. Kepada siapa? Kepada institusi pemerintah. Jadi kalau institusi pemerintah itu ingin minta pertimbangan, nasihat, arahan, ini harusnya bagaimana bagusnya, itu bisa diajukan kepada pengadilan agama. Juga diberi untuk mengawasi para advokat yang beracara di lingkungan peradilan agama. Pihak-pihaknya yang beracara siapa saja? Pada dasarnya sama, penggugat dan tergugat. Kalau sifatnya gugatan yang ada konfliknya. Kalau yang tidak ada, namanya adalah permohonan. Permohonan tidak ada lawannya, pada dasarnya bukan sengketa, tapi sifatnya permohonan. Nanti di pengadilan agama yang namanya permohonan ini banyak sekali. Dan menurut penglihatan saya sepintas saja, pengajuan permohonan itu yang banyak di pengadilan agama, bukan di pengadilan negeri. Jadi lebih banyak, variannya juga sangat banyak, itu ada di pengadilan agama. Nanti kita akan lihat satu persatu rinciannya, kalau waktunya cukup. Jadi perkara yang sifatnya contentious itu maka akan bersifatnya penggugat dan tergugat. Lalu ada namanya termohon dan pemohon, sifatnya permohonan. Nah, ada yang hanya pemohon tanpa termohon, itu dalam hal-hal tertentu. Cuma dalam perkara-perkara khusus cerai, yang sifatnya tadi cerai talak, namanya itu permohonan, pemohon dan termohon. Khusus. Ini salah satu kekhususan. Kita akan lihat perkara-perkaranya. Biar saya gampang itu, saya akan lihatkan perkara-perkaranya. Yang paling banyak apa? Ya urusan kawin itulah. Ternyata kawin itu ribet kali, banyak urusannya. Enggak ya. Di Indonesia tuh kawin itu mudah, murah.
Yang bikin mahal gengsi saudara, yang bikin mahal adat. Semangat kali ya. Lalu nanti ketika sudah usia agak tua, kok belum nikah, dia ngeluh kenapa ya. Padahal ya karena itulah yang dulu. Saya dulu nikah itu belum lulus kuliah, ya S1 belum selesai, belum punya kerjaan. Pede saya nikah kan? Iya. Saya ingin buktikan nikah itu murah, iya. Jadi saya dulu belum lulus S1, belum bekerja. Tapi sebulan sebelum saya nikah, terus saya dipanggil wawancara dan diterima kerja. Ya. Jadi waktu ngelamar itu saya tidak punya kerjaan. Tapi hebatnya mertua saya nerima saja. Coba kalian coba sekarang ya. Dulu tuh kalau dipikir-pikir agak gila juga saya. Tapi alhamdulillah itu qadarullah. Allah bukakan hati, mudah hati saya, mudah hati orang tua saya, hati calon pasangan saya waktu itu, dan hati calon mertua saya waktu itu. Allah mudahkan. Saya dulu tuh menjual masa depan, guys. Pede banget, padahal masa depan siapa yang tahu, berapa sok-sokan dijual. Lulus pun belum waktu itu. Nah, jadi saya menikah bulan Februari, saya baru wisuda itu bulan Mei. Saya baru bekerja itu bulan baru bekerja di bulan Januari. Ngelamarnya tahun sebelumnya, tahun kemarin ya, di akhir-akhir tahun. Jadi di Indonesia itu konsepnya menikah mudah. Sekali lagi, menikah mudah. Yang sulit bercerai. Tapi ajaibnya dengan sulit-sulit itu masih tingkat cerai di Indonesia tinggi sekali. Dan saya nggak tahu alasannya apa itu. Oke, apa saja yang bisa diajukan, misalnya yang perkara di pengadilan agama, misalnya terkait perkawinan. Yang pertama, izin beristri lebih dari yang mengajukan siapa? Ya laki-laki lah, istri tak bisa kan? Jadi di Indonesia itu diakui boleh poligami, tapi syaratnya susah. Maka bagi orang hukum, ini sekalian, kalian ini orang hukum kan? Gunakan istilah yang tepat. Jangan jadi orang hukum yang menambah kerumitan, kesalahan publik. Contoh, ini kata-kata yang paling saya benci kalau keluar dari anak hukum. Nih, kenapa kata-kata itu salah? Dalam agama salah, dalam hukum salah. Apa itu? Kalau ada konsep dalam agama itu, setia itu adalah pada pasangan yang sah. Pacaran setia ya memang ya pacarannya aja salah kan, sok-sok setia itu dari sudah salah. Jadi wajar saja pacaran kalian tidak setia itu. Enggak ya, saya nggak gitu. Ya, tapi yang dimaksud setia dalam agama dan aturan hukum itu adalah setia pada pasangan yang sah. Mau pasangannya 1, 2, 3, 4. Jadi jangan keluar dari kata-kata orang hukum itu dasar pelakor. Orang itu istrinya, istri keduanya yang sah. Yang disebut pelakor itu yang tidak sah. Jadi selama dia sah, ya, jangan keluar dari lisan kalian itu pelakor. Ya, ingat kata-kata saya itu. Orang hukum jangan sampai salah, kecuali yang tidak sah. Ya, jadi kalau ada orang nikah lebih dari 1, mau 2, 3, 4,
dicek sah tidak. Selama sah, tidak ada komentar. Gitu ya. Tuh, ini orang hukum harus pintar mendudukkan cara. Oh tuh Pak, saya nggak suka poligami. Itu pilihan saudara. Jangan dipaksakan pada pilihan orang. Itu aja ya. Jadi pasti orang hukum kita akan hujat kalau dia berpoligami tidak sah. Kenapa? Itu memang merugikan istri kedua, merugikan. Yang rugi itu bukan istri pertama. Salah pula lagi orang hukum nih. Yang rugi itu istri keduanya, anak-anak dari istri kedua. Kenapa? Hubungan hukumnya nggak ada. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, jelas-jelas dia bukan istri sah, minta tanggung jawab pada itu, tolong kamu tanggung jawab itu. Nah dia memang pelakon. Memang nggak ada hubungan hukumnya. Maka sebenarnya dia itu rugi. Maka kita tuh benci perilaku siapa sih? Laki-laki yang punya pelakor, ya. Karena itu bukan pasangan yang sah. Nah, kalau itu pasangan yang sah, tercatat, ada buku nikahnya, itu kita dukung, bagus. Kenapa? Istri pertama dilindungi, istri kedua dilindungi. Saya temukan banyak sekali yang kasihan istri kedua. Sekali lagi, orang kan banyak menghujat istri kedua, ketiga, keempat. Saya banyak menemukan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak diakui negara. Anaknya di kakak saja tidak bisa mengakui kalau itu bapaknya. Kalau mau nikah saja tidak bisa karena dia tidak ada sah. Anak perempuan dia tidak bisa dinikahkan oleh si bapak itu. Kenapa? Karena dia bukan anak yang sah secara hukum. Makanya istri kedua, mohon maaf ya, bukan istri kedua, kalau dia sah maka itu berarti ada hubungan yang setia. Yang kita hujat itu adalah para lelaki yang memperistri lebih dari satu, yang mana istri berikutnya itu tidak sah secara negara sehingga merugikan. Saya paling kasihan itu mereka. Banyak yang mendapat ke saya. Oh, berarti bapaknya bela pelakor. Saya bela orang-orang yang kasihan. Kasihan sekali. Salahnya siapa suruh? Nah, itulah kalian ya. Jadi jangan ikut-ikut apa yang ada berkembang di masyarakat, di media dan sebagainya. Tapi kita soroti orang hukum, hukumnya wajib menyoroti aspek hukumnya. Gitu ya. Pilihan kalian mau nanti poligami apa enggak? Yang mas-masnya mau poligami apa enggak? Tidak. Ada yang mau tapi nggak berani. Ada yang berani tapi istrinya nggak mau, tidak bisa juga. Di Indonesia itu nikah kedua, ketiga, keempat itu wajib dengan persetujuan istri yang sah. Bukan saya lagi, persetujuan istri yang sah, bukan persetujuan istri pertama. Kenapa? Kalau dia nikah ketiga, maka persetujuan istri pertama dan yang kedua. Kalau dia mau menikah yang keempat, maka persetujuan istri pertama, kedua, ketiga. Bukan tujuan istri pertama. Ya. Jadi di Indonesia ini memang poligami itu tidak mudah. Ya. Ya pada dasarnya kalau bahasa KHI itu hanya exit point dalam perkara-perkara tertentu saja. Kedua, izin melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum berusia 21 tahun. Apakah ada banyak yang minta ini? Nomor 2 dan 3 itu izin itu kalau belum 21 tapi sudah di atas usia kawin. Dispensasi kawin itu kalau usia kawinnya aja belum. Apakah banyak di Indonesia ini? Banyak. Orang itu banyak menghujat poligami, padahal yang buruk itu malah yang banyak itu bukan poligami, tapi yang nomor 2 dan 3 itu apa? Dia sudah hamil duluan, mayoritasnya itu ngajuin nikah. Kenapa? Usia masih SMA, SMP. Sekali lagi,
Boleh diberikan kewenangan kalau itu sifatnya bukan berbasis sebenarnya ini dibuat bukan untuk orang-orang yang hamil duluan lalu terpaksa nikah, itu bukan. Ya nikah aja memang mau nikah ya nggak apa-apa. Cuma sering terjadi buruk, banyak terjadi lapangan itu mereka mengajukan dispensasi kawin. Kenapa? Ya hamil duluan. Poligami yang tadi sah secara hukum dihujat, tapi kelakuan pacaran yang malam mingguannya ke Oyo itu banyak. Makanya saya wanti-wanti, yang paling yang terutama saya wanti-wanti itu yang perempuan, hati-hatilah ya. Lidah laki-laki itu memang pandai merayu, pandai berucap, pandai berjanji. Dan kalau terjadi yang begitu-begitu, yang rugi siapa? Laki-lakinya santai aja. Tenang Pak, kami pakai pengaman. Pret. Sudah salah, nyari pembelaan. Kenapa saya ngomong begini ya? Karena saya sudah mengalami banyak hal kejadian yang saya dapati orang-orang yang mengadu ke saya dan sebagainya semuanya ya. Ya hati-hatilah laki-laki itu ya. Pada laki-laki ya memang dasar kalian itu orang yang punya potensi kurang ajar, maka ingat-ingatlah. Kalau nasihat itu hati-hati nanti kalau itu berbagi pada keluarga saudara, saudara begitu nanti keturunan saudara, saudaranya, saudarinya saudara bisa jadi diperlakukan seperti itu. Laki-laki, wahai wanita, kalian punya senjata, misalnya berdandan, cantik, menarik perhatian. Tapi laki-laki itu yang mungkin wajahnya tak tampan, tapi pintar dia bersilat lidah sehingga mampu menaklukkan hati sang wanita. Oh nggak pakai silat lidah, dia pakai silat tangan. Apa itu? Toilet nggak zaman sekarang, yang ada yang ini. Duitnya banyak dan sebagainya. Cocoklah ketika gagal. Saya sedih sekali saja yang nomor 2 dan 1 dan 2 dan 3 nih. Walaupun itu memang kewenangan pengadilan agama dan itu sah-sah saja, cuma banyak terjadi yang terjadi itu karena keterpaksaan. Yang keempat, pencegahan perkawinan. Yang kelima, penolakan kalau KUA nggak mau. Yang keenam, pembatalan perkawinan. Apa sih pencegahan, pembatalan? Cegah itu berarti sebelum terjadinya perkawinan. Ketika datang pernikahan, tiba-tiba ada rame-rame. Laki-laki dan perempuan, tiba-tiba datang perempuan, bawa anak, menggendong anaknya, marah-marah, oh itu suamiku. Ternyata dia memalsukan KTP, statusnya lajang. Saya sih tidak perlu, itu gampang sekali. Bahkan saya secara tidak baik ya sebenarnya. Saya tuh pegang 2 KTP, satu KTP berstatus menikah, satu statusnya kawin, satu belum kawin. Kenapa? Ketika bikin KTP yang baru itu, KTP yang lama tidak diambil. Jadi saya masih pegang sampai hari ini. Kalau KTP yang tulisannya belum kawin itu saya ajukan, bisa saya nikahkan? Nah, ketika misalnya terjadi begitu,
dicegah sama siapa? Istri yang sah. Jadi boleh menikah lagi, boleh, tapi harus ada izin istri pertama, diajukan izinnya ke pengadilan agama. Dan izinnya itu harus di depan pengadilan agama. Nah yang tadi itu, yang saya kasih contoh tadi kan belum, tidak ada izinnya, ngaku-ngaku lajang. Itu namanya adalah pencegahan perkawinan. Bisa diajukan langsung situ, bisa kalau diajukan ke pengadilan. Kalau batal gimana? Batal itu bisa sebenarnya batal demi hukum, bisa dapat dibatalkan, tapi pada dasarnya keduanya tetap harus diajukan ke pengadilan agama. Apa itu contohnya? Ada seorang bernama Joko misalnya menikah dengan seorang bernama Sulastri. Saya kasih nama lama yang jadul biar nggak ada yang sama seperti ya kan, biasanya nggak ada namanya situ sini. Setelah 6 bulan diketahui ternyata Sulastri ini nama aslinya Sulastro, bukan Sulastri. Ada yang kejadian? Ada, silakan googling itu. Ketahuan suaminya, kadang lakinya yang cewek, kadang pasangannya sengaja cowok. Kalau tadi diketahui sebelum perkawinan namanya pencegahan perkawinan. Kalau sudah terlanjur kawin, secara hukum dan secara biologis, gimana secara biologis saya nggak tahu juga ya, jangan dibayangkan. Terjadi itu, menikahnya udah 6 bulan, ternyata baru ketahuan istriku ternyata lelaki, suamiku ternyata wanita. Bisa diajukan karena ada penipuan-penipuan begitu, misalnya bisa diajukan pembatalan perkawinan. Atau macam di film-film, walaupun pernah kejadian ternyata di Brazil, kejadian nyata itu, karena dia itu saudara terpisah, dia saudara kena bencana gitu, masuk panti asuhan, terpisah dan sebagainya, nanti besarnya mereka menikah. Ternyata ditelusuri, ternyata mereka itu saudara. Harus apa terjadi? Harus dibatalkan. Walaupun secara hukum namanya batal demi hukum, tapi tetap diajukan pembatalannya ke pengadilan. Suamiku ternyata saudaraku. Kejadian nyata ada, ternyata kejadian nyatanya. Ya sangat memungkinkan. Atau yang paling sering itu contoh, dicarikan contoh, ternyata dia itu saudara sepersusuan. Anak kecil menyusu kepada, ya, bayi itu menyusui. Anak kecil loh ya, bukan kalian yang menyusu kepada anak susu. Anak kecil, bayi itu sepersusuan 5 kali kenyang dalam mazhab Syafi'i, dia dihitung sebagai anak sepersusuan, sehingga saudara-saudaranya yang berkaitan mahram itu juga mahram karena sepersusuan. Nah, karena ini nggak dilacak, akhirnya kena menikah, ternyata saudara sepersusuan, maka diajukan pembatalan perkawinan. Sekali lagi ya, mungkin masyarakat kadang kita batal aja, nggak jadi nikah. Salah. Batal pernikahan di sini itu maksudnya nikahnya sudah berlangsung, nah baru diajukan pembatalan. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri. Misalnya suami tidak pernah memberikan nafkah, bisa digugat. Ada juga perceraian karena talak, ini yang diajukan si suami. Gugatan perceraian yang mengajukan adalah si istri. Pak, dia dulu waktu pacaran baik, Pak, sering ngasih uang, masih balikan ini, ngajak jalan sini. Ketika sudah nikah beda. Saya kasih tahu seperti itu. Dia tetap ngasih uang, dia tetap ngajak jalan, tapi bukan kamu yang diajak.
yang lain. Nah, saat itu diajukan, akhirnya apa? Saya tahu, ya udah bisa diajukan yang namanya gugat cerai. Si istri mengajukan gugatan cerai. Saya punya kejadian yang agak rumit. Ada yang Katolik di sini? Ada yang Katolik? Ada? Gak ada Katolik? Di Katolik itu aturan agamanya strict. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan sampai Tuhan yang memisahkan, yaitu meninggal dunia. Maka sekali menikah orang Katolik itu tidak ada perceraiannya. Maka saya pernah, tapi di Indonesia bisa secara hukum negara bisa, tapi dia dimarah-marahin sama keluarganya. Saya pernah ngajukan mendampingi klien mengajukan gugatan cerai. Keluarganya gerebek kami, Pak, kami ini mohon maaf Pak, kami ini keluarga Katolik yang taat, kami aib bagi kami kalau sampai mereka ini bercerai, gitu. Saya kembalikan kepada kliennya aja lah. Kalau kliennya masih lanjut, enggak. 10. Penyelesaian harta bersama ini ya. Jadi secara pokoknya kalau saudara menikah suami dan istri, segala penghasilan yang didapat dalam keluarga itu selama pernikahan adalah harta bersama. Mau emas, mau apa, mau ini, mau itu. Ini kan suami saya kasih ke saya. Tidak ada. Yang ada harta bersama. Ini kan emas dikasih istri, suami ke saya, enggak ada. Selama itu dalam pernikahan, hukumnya harta bersama. Maksudnya gimana? Kalau bercerai, bagi 50. Ini kan hartanya atas nama saya, enggak ada. 50. Ini kuberikan kepadamu rumah ini, mobil ini. Cukup pakai nama kamu, aku tidak usah saja, biar kamu tenang. Kalau cerai, tetap mau nama istrinya deh, mau nama suaminya deh, statusnya tetap harta bersama. Maka yang paling banyak, salah satu yang rumit itu adalah penyelesaian gugatan harta bersama, atau kita biasa kenal dengan nama harta gonogi. Ada yang mau cerai di sini? Enggak ada. Oleh karena itu perceraian, ya, nomor 7 dan 8, 8 dan 9 sama 10 ini, kan antara yang 8 atau yang 9, itu salah satunya boleh digabung dengan nomor 10. Dan perwalian nanti, pengasuhan anak, bukan 11. Boleh, tapi boleh dipisah juga. Boleh digabung, boleh dipisah. Kenapa? Karena kejadian dia sudah cerai, tapi ternyata harta bersamanya nggak sepakat, ada banding. Ya kan, kalau statusnya banding, maka pernikahannya dianggap masih ada, belum putus pernikahannya. Pernikahannya itu hanya putus ketika sudah inkrah van geweest. Selama belum berkekuatan hukum tetap, pernikahannya masih. Oleh karena itu terkadang ini dipisah kalau harta bersamanya memang rumit. Harta bersamanya memang nggak gampang, ya kan? Wanita-wanita itu, mas-mas, saya kasih tahu, perempuan-perempuan itu pintar cari uang. Maksudnya apa? Saudara sembunyikan di mana saja, mereka pintar menemukannya. Mereka bisa mencarinya. Kalian taruh di mana, kalian sembunyikan dari mana. Yang bikin gini kacau itu kan ramai dan sebagainya itu karena biasanya antara suami istri, apalagi sudah tengkar begitu, saling menyembunyikan hartanya. Padahal ya itu harus dibagi 2. Ini kan punya aku, action figure misalnya, harganya mau jutaan banget.
Mau itu punya kalian yang suami merasa istrinya selama ini nggak pernah ngapa-ngapain, tapi ketika itu pernikahan bercerai dan bagi dia statusnya 50-50, boleh istrinya nanti lepas, yang itu saya lepaskan, yang itu saya lepas, boleh. Tapi kalau enggak, tetap hak dia bagi dua. Aduh, kalau gitu gimana Pak ya? Jangan cerai aja gitu. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan pendidikan anak, bila mana bapak yang harusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, bisa diajukan. Anak walaupun bercerai, anak itu tetap harus dapat uang nafkah. Yang dapat uang nafkah si anak, bukan ibu. Kalau sudah bercerai, itu si anak. Sampai kapan? Sampai anaknya dewasa. Tuh. Nomor 13, pemberian ini kalau namanya tuh dalam masa iddah, khusus dalam masa iddah. 14, putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Ini kayaknya bukan anakku ini. Misalnya kan, tapi selama muncul dalam pernikahan, maka statusnya anak dia secara hukum. Kalau dia mau mengeluarkan anak itu dari status dia, maka harus dibawa ke pengadilan. Atau pencabutan kekuasaan dalam artian pengasuhan. Orang tuanya itu tidak mampu ngasuh, dicabut. Maka bisa jadi diserahkan ke wali. Walinya pun bisa dicabut. Gitu. Maksudnya kewajiban ganti rugi, penetapan asal usul anak, hal penolakan pemberian keterangan, misalnya perkawinan bla bla bla, itu pernikahan. Jadi bagi yang mau nikah, sebenarnya saya kasih tahu, nikah itu mudah dan murah, nggak perlu muah, ya kan? Nggak ada wajib begitu kan? Yang bikin repot kan kalian sendiri. Nggak perlu ada jujuran, uang panai, secara agama nggak ada itu. Pak, kalau adat gimana ya? Diaturlah sendiri gitu. Ya kalau mampu silahkan, tapi kalau nggak mampu jangan sampai itu menghambat. Karena itu. Jadi sebenarnya nikah itu murah, acara cukup di KUA, ya kan? Nggak keren, nah itulah yang mahal tuh biaya sok kerennya itulah. Kalau uangnya ada silahkan, tapi kalaupun ada dan itu dialihkan untuk yang lain malah lebih nyaman, ya. Lanjutnya ada perkara yang banyak sekali, itu perkara waris. Saya nanganin perkara waris itu berkali-kali dan banyak pula variannya. Baik dari penentuan siapa ahli warisnya. Ini walaupun bukan materi saya, tapi saya perlu menyampaikan. Diperhatikan dengan seksama apa yang saya katakan hari ini. Ini kunci menyelesaikan perkara waris. Sekali lagi, dengarkan saya baik-baik. Ini kunci menerapkan aturan waris. Waris itu, ini kan saya dalam konteks Islam ya, saya hanya bicara dalam konteks peradilan agama. Dalam waris Islam, harta itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang meninggal dunia, terserah Allah mau dikasih siapa harta itu. Tuh, prinsipnya cuma itu. Kenapa? Karena prinsip ini yang dihilangkan sehingga banyak terjadi sengketa waris. Kan yang itu tuh anak durhaka, yang merawat orang tua itu kan saya. Dia itu kan sudah begini, itu dulu begini dan begitu. Harusnya begini, adilnya begini. Itulah basisnya adalah pengennya saya, pengennya ini,
merasa ini, merasa berjasa, merasa itu. Bahkan, mohon maaf, yang sering terjadi itu si istri, karena istri suami misalnya masih ada, si istri suami meninggal dunia, istri masih ada, anak-anaknya tidak dibagi warisnya saat itu. Kenapa? Karena aku masih ada, orang tua masih ada, mama itu masih ada, ibu itu masih ada, jangan dibagi hartanya. Nggak enak sama orang tua, nggak enak ini dan sebagainya. Sekali lagi, patokannya waris kalau dalam hukum Islam itu, harta peninggalan itu adalah milik Allah. Allah yang berhak mau ngasih siapa saja. Ini kan hartaku, aku nanti kuwasiatkan ya kepada yang itu saja. Anak yang itu nggak bagus, nggak usah. Anak yang ini paling sering terjadi nih. Kasihan tuh kakak-kakaknya udah kaya, yang paling bontot ini kan miskin. Saya kasih aja hartanya mayoritas ke dia. Macam di film-film tuh kan. Dalam hukum Islam tidak bisa. Itu bukan harta orang itu. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, Allah yang menentukan siapa orangnya yang berhak. Sudah ada aturannya. Oh, si istri kalau meninggalkan anak dapat berapa? Istri kalau tidak meninggalkan anak berapa dapatnya? Oh, orang tua. Sekali lagi, waris itu bukan hanya ke bawah, ke atas. Kalau si kejadian saya misalnya, bapak saya kemarin meninggal dunia di tahun 2024 Januari, itu salah satu ahli warisnya siapa? Kakek saya. Kenapa? Kakek saya masih hidup. Jadi salah satu ahli warisnya itu adalah kakek saya. Jadi waris itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Nah, kalian kalau di tes waris, ada mata kuliah warisnya, nggak tahu ada apa enggak. Padahal ini adalah mata kuliah yang menarik sekali karena surga banyak, dan di praktek kasusnya banyak sekali, dan banyak sarjana hukum ketika ditanya, aduh saya nggak tahu. Hati-hati kalian ya. Saran saya pelajari waris, karena biasanya karena kalian sarjana hukum, saudara yang akan ditanya kalau ada masalah dalam keluarga, nih warisnya gimana. Aduh, saya dulu nggak belajar. Orang tidak tanya saudara belajar apa enggak, dapat nilai berapa, IPK berapa. Karena saya sarjana hukum, maka saudara dianggap tahu bagaimana membagi waris yang benar, menentukan siapa ahli warisnya, menentukan mana harta yang dibagi, mana yang tidak, menentukan setelah tahu hartanya siapa saja yang dapat. Saya kan saudaranya. Saudara itu selama ada anak laki-laki, perempuannya itu ada anak, tidak dapat bagian. Saya kan saudaranya. Itu paling sering. Lalu bagaimana melaksanakannya? Yang wajib segera itu adalah pembagian jatahnya berapa. Bukan hartanya harus dijual, bukan. Hartanya langsung dikasihkan, enggak harus. Tapi kita tahu itu hartanya siapa, itu miliknya siapa. Milik seseorangkah atau milik bersama. Jadi harta bersama itu ada pada suami istri, dan bisa jadi ada di tempat lain. Contohnya adalah ini, mohon maaf ternyata baterainya sudah masih bisa dikit ya. Ya saya agak paskan lagi lah sedikit. Ini untuk waris, bisa selesai nih slide. Masih banyak. Lalu ada perkara bidang hibah. Hibah ini yang biasanya di masalah adalah pertama, hibah kepada ahli waris, karena ia bisa jadi perhitungan waris. Yang kedua, hibah ini bisa jadi masalah karena ada yang namanya penyelundupan hukum. Orang hukum itu tahu hukum, tahu yang benar, tahu yang salah yang bisa dihukum. Ada yang tahu yang salah tapi bisa lepas dari jeratan hukum. Itu buruknya. Terkadang dicari-cari celah. Ya, satu sisi bisa jadi ya masih boleh-boleh saja, satu sisi yang ngakali, ini yang bahaya.
Kalau orang jual beli tanah, itu kan wajib bayar pajak penjual dan pajak pembeli. Mahal biayanya. Kalau mau murah gimana? Hibah. Tidak bayar pajak ya. Dihibahkan. Bahasanya hibah tapi jual belinya dibelain. Ada tuh cara-cara. Nah, kadang jadi sengketa. Walaupun sengketa hibah ini nggak banyak. Yang sering terjadi itu sengketa hibahnya adalah hibah tanpa bukti. Kasih aja. Itu juga nanti berkaitan dengan wakaf. Wakafnya sering terjadi adalah wakaf tanpa bukti. Wakafnya lisan. Bapaknya kaya, mewakafkan tanahnya jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi masjid, jadi pesantren, jadi apa, jadi gereja, jadi ini, jadi itu, apa macam-macam. Tapi tidak ada bukti wakaf atau bukti hibah atau bukti apanya misalnya ya. Yang paling sering itu wakaf yang tidak ada bukti. Anaknya ketemu di rumahnya ada surat nih, tanah bapak nih, atas nama bapak masih. Kenapa ada rumah di situ? Kenapa ada pesantren di situ? Kenapa ada sekolah di situ? Bahkan kenapa ada masjid di situ? Saudara nanti googling masjid dijual. Kenapa masjid itu ternyata nggak beres urusan wakafnya? Anaknya berhak ya berhak. Secara hukum siapa yang masih bercerai di situ itu yang menang. Masjidnya lah dijual, digusur. Itu hati-hati. Praktek di lapangan banyak sekali. Saya berapa kali nengani itu. Ya begitulah ya. Mungkin saya berhenti di sini. Kita masih banyak soalnya nih materinya. Kalau saya potong-potong, nanti mungkin ada 1 atau 2 kali, masih 2 pertemuan. Saya nunggu kabar ya. Minggu depan kita tunggu pengumumannya libur apa enggak. Demikian, bisa jadi kita ini pertemuan terakhir untuk di kelas. Nanti berikut-berikutnya mungkin bisa di Zoom atau seperti apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.